Shalom bagi semuanya yang diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih karena terus mendukung channel ini. Terima kasih karena terus menonton channel ini. Terima kasih karena subscribe channel ini. Terima kasih karena sudah like channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian yang selalu membuat yang terbaik bagi channel ini, hingga channel ini bisa berkembang. Saat ini saya datang lagi dengan tema tentang kebaikan, di mana yang akan kita bicarakan tentang kebaikan. Pasti kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, saudara yang dalam seiman sudah pernah melakukan kebaikan. Dan kita tahu kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Tuhan Yesus. Karena kebaikan yang tulus, tanpa meminta sesuatu, pasti Tuhan akan memberikan yang lebih baik bagi kita. Oke, untuk semua teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saudara sekalian, saya akan membahas sedikit dari firman Tuhan yang kudapat tentang kebaikan, yang dimana ada beberapa ayat-ayat Alkitab yang sudah kudapatkan. Kiranya firman-firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan juga menjadi solusi bagi kehidupan kita ke depan. Saat ini saya akan membacakan sedikit dari Yeremia 6 ayat 16 yang berkata, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik. Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu dapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Ya, banyak orang seperti kita, saudara seiman, hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan. Terkadang kita melewati jalan-jalan yang keadaan kesulitan yang Tuhan kasih, tapi kita tidak berpikir kalau jalan-jalan itu adalah sesuatu yang baik bagi kita, di mana jalan-jalan itu mengajarkan kita untuk lebih baik. Dan jalan-jalan itu mengajarkan kita agar kita tahu kalau jalan-jalan yang Tuhan kasih adalah yang terbaik. Karena yang Tuhan berkata, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan dahulu kala, di manakah jalan yang baik. Tempuhlah itu, dengan demikian jiwa mendapat ketenangan. Dimana kalau kita melalui jalan yang bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti akan mendapatkan kesukacitaan, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kedamaian. Karena jalan-jalan yang Tuhan kasih bagi kita adalah jalan yang terbaik. Jadi mari kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, terus mengikuti jalan Tuhan, yaitu dengan melakukan kebaikan. Seperti firman Tuhan yang berikutnya yang kuambil adalah Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Ini firman mengatakan tentang Tuhan Yesus, di mana Dia sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dan itu adalah satu contoh kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga marilah kita saling juga membuat kebaikan bagi setiap orang lain. Karena Bapa kita di surga juga melakukan kebaikan yang luar biasa bagi hidup kita. Jadi marilah kita selalu rajin untuk berbuat baik. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita hal-hal yang baik. Dia memberikan kita perintah-perintah yang baik. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus melakukan kebaikan. Jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan. Seperti ayat yang berikutnya, Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Nah, ini firman mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jangan melakukan sesuatu karena dengan terpaksa. Jangan melakukan kebaikan karena hanya pengen dibalas dengan lebih baik. Jangan. Kita melakukan sesuatu hanya dengan kata tulus. Kita harus melakukan sesuatu dengan kasih, jangan dengan pura-pura. Karena kebanyakan orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka hanya mau mendapatkan sesuatu yang baik. Tuhan Yesus mengajarkan kita jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, seperti firman ini berkata. Dan benar, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Dan hendaklah kita memberikan kasih yang tulus, bukan yang pura-pura. Seperti ayat yang berikutnya, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya,
Siapa yang membalas kebaikan dengan yang memberikan kebaikan, pasti juga akan dapat kebaikan. Tapi siapa yang membalas kejahatan dengan kejahatan, pasti juga dapat kejahatan. Tapi siapa yang membalas kejahatan dengan kebaikan, dia akan dapat kebaikan. Meskipun terkadang kita harus merasakan sakit, kita harus merasakan kecewa, sedih, tidak apa-apa, asalkan kita harus bisa membalas dengan kebaikan. Tuhan Yesus tidak mau kita membalas seseorang yang menjahati kita, mengecewakan kita, menyakiti kita dengan cara itu. Jadi marilah kita sebagai hamba Tuhan harus selalu menyadari itu. Seperti firman Tuhan yang berikutnya, Nahum 1 ayat 7, yang dia mengatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya benar, Tuhan itu baik. Kalau dia tidak baik, dia tidak menebus dosa-dosa kita. Kalau dia tidak baik, dia tidak mau mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi marilah kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan dengan baik. Dia tetap ada untuk kita. Tanpa kita tahu, dia tetap ada untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak dalam keadaan kesusahan. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan terpuruk, keadaan kecewa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Malah dia tetap melindungi kita. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus melakukan kebaikan bukan hanya untuk sekitar kita atau keluarga kita, tapi kita membuat kebaikan juga bagi setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, orang-orang yang meskipun kita tidak kenal, kita juga harus melakukan kebaikan. Jangan pernah pandang siapapun orang itu, siapapun agama orang itu, kita harus tetap melakukan kebaikan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi yang baik. Begitu juga dengan firman Tuhan Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Nah, selama kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, kita pasti mendapatkan yang terbaik. Selama kita mengandalkan Tuhan, kita dapatkan sesuatu yang luar biasa. Di mana dia bilang diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diamlah di negeri itu artinya kita diamlah di dalam hati kita untuk melakukan kebaikan terus menerus tanpa ada kita rasakan kelelahan, tanpa ada rasa sesuatu hal yang membuat kita capek. Jangan. Teruslah kita membuat kebaikan dan setia pada jalan Tuhan, setia pada apa yang Tuhan inginkan. Begitu juga dengan Mazmur 34 ayat 14 yang berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucap-ucapan yang menipu. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucap-ucapan yang menipu. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara seiman, jangan pernah kita mau berkata, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita melayani Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita mau berkata, kita berkata sesuka hati kita mengeluarkan sesuka hati kita, tapi kita tidak berpikir perasaan orang yang kita keluarkan itu, apakah itu membuat mereka sakit atau tidak. Jadi lidah kita harus dijaga, karena kan ada yang di firman bilang apa, lidahmu seperti pedang. Nah, jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, jaga ucapan kita. Ucapan yang memberkati, bukan ucapan yang menipu, bukan ucapan yang melakukan kejahatan, bukan ucapan yang menyakiti orang, tapi ucapan memberkati banyak orang, ucapan mengampuni banyak orang, ucapan mengasihi banyak orang. Jadi di Mazmur 34 ayat 14 berkata, jagalah lidahmu. Jadi kita harus menjaga lidah kita. Jadi itulah kebaikan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi kita harus selalu berhati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Jangan mau kita terpangkal oleh iblis dan kita jatuh dan kita membuat kejahatan. Jangan. Jadi marilah kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, rubahlah diri kita dari sekarang. Begitu juga dengan Mazmur 27 ayat 13 yang berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Ya, itu benar. Selama kita percaya akan Tuhan, selama kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita, maka kita akan hidup dengan penuh sukacita. Kita akan hidup penuh dengan kedamaian. Kita hidup akan penuh dengan kebahagiaan yang tiada pernah ada ukurnya. Karena itulah janji Tuhan yang luar biasa. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah mau bosan untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah bosan melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Karena setiap yang kita lakukan, Tuhan tetap ada untuk kita. Tuhan tetap melihat kehidupan kita.
Jadi marilah kita sebagai anak Tuhan jangan pernah meninggalkan Tuhan, tapi teruslah melakukan kebaikan, teruslah melakukan dengan penuh kasih, tanpa balasan, tanpa ada timbal baliknya. Tapi kita ikuti jalan Tuhan, kita mengikuti perintah Tuhan untuk menjadi kebaikan lebih baik. Itulah ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, kebaikan. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar untuk menjadi kebaikan, belajar untuk sesuatu hal untuk kebaikan. Tuhan mau kita belajar agar kita ke depan menjadi anak-anak lebih baik, ke depannya bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan juga bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Kiranya dari firman-firman Tuhan ini menjadi solusi bagi hidup kita, dan juga menjadi sesuatu yang baik, agar kebaikan yang kita lakukan bagi orang tidak pernah kata sia-sia. Kiranya dari firman ini menjadi sesuatu solusi bagi hidup kita, agar tidak bosan untuk membuat kebaikan, terus dengan penuh kasih dan tulus, tanpa ada memikirkan balasan atau imbalannya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.